Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz dan ustazah semuanya, semoga kalian semua senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, amin. Mendapatkan ridhonya Allah, amin. Semoga kalian semua diberikan oleh Allah kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di kesempatan yang indah ini, thalabul ilmi ba'da salat tarawih di bulan yang begitu dahsyat, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua diberikan oleh Allah nikmat yang begitu dahsyatnya, yang mana anak-anakku semua di waktu yang sama, di belahan penjuru mana, di sana ada orang yang lagi sakratul maut, ada orang yang lagi kecelakaan, ada orang yang lagi berhadapan dengan malaikat Israel di waktu yang sama. Dan alhamdulillah di waktu yang sama kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa ibadah kepada Allah, kita masih bisa thalabul ilmi, dan kita masih bisa berjihad di jalan Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang begitu luar biasa. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, amin. Ingat bahwasanya apabila kita terus bersyukur dan terus bersyukur, maka nikmat Allah akan terus dan terus diberikan kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur, amin. Di kesempatan ini juga Yai mengajak kalian semua untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, amin. Semoga iman dan takwa kita terus meningkat, amin. Kemudian Yai juga mengajak kepada kalian semua dan kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul, amin. Semoga solawat kita kepada baginda Rasul akan terus kita laungkan, kita basahi bibir kita dengan zikir solawat kepada baginda Rasul, amin. Sehingga kalau kita terus bersolawat kepada kekasihnya Allah, insya Allah kita besok mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau, amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan tak henti-hentinya mari kita senantiasa mendoakan saudara kita umat Islam di seluruh dunia. Semoga mereka semua senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, amin. Senantiasa diberikan keselamatan dari virus corona, amin. Dan semoga mereka semua diberikan oleh Allah kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan para ustazah semuanya, sesungguhnya dunia ini adalah rendah dan fana. Dunia ini hina di sisi Allah. Bahkan di dalam salah satu kitab disebutkan, setelah Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah melihatnya lagi. Jadi Allah nggak pernah melihat dunia setelah Allah menciptakannya, saking hinanya.
Dan di dalam salah satu riwayat juga disebutkan bahwasanya dunia itu tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Andai dunia ini lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk, misalkan sayap seekor nyamuk itu bernilai 1 rupiah, kemudian dunia itu bernilai 1,5 rupiah. Andai seperti itu, tentu orang kafir tidak akan diberikan dunia ini walau sekecil apapun. Walau sekecil apapun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Nggih, monggo binara. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan ustazah semua rahimakumullah. Amin. Andai anak-anakku semua dunia ini nilainya 1 rupiah, sayap seekor nyamuk 1 rupiah, dunia 1,5 rupiah. Andai seperti itu, pastinya orang kafir tidak akan diberikan dunia sekecil apapun. Tetapi ternyata dunia ini lebih berharga daripada dunia ini tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk 1 rupiah, dunia ini enggak sampai 1 rupiah. 0, bahkan min. Maka dengan itu maka orang kafir diberikan dunia, karena dunia ini adalah tidak berharga sama sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Tetapi anehnya anak-anakku semua, dunia ini tidak berharga. Dunia ini tidak berharga. Kok anehnya banyak dari manusia yang mengejar-ngejarnya, mencintainya. Dunia dicintainya, dikejar-kejarnya, ditumpuk-tumpuknya. Subhanallah. Maka di tema kali ini menjual surga untuk membeli dunia. Jadi surga yang begitu dahsyat, kekal abadi, ini tidak dihiraukan. Tetapi waktu yang sangat berharga yang dikasih oleh Allah, waktu yang singkat kita selama di dunia ini, dipakai untuk mencari dunia, untuk mencintai dunia, dan tidak mencintai akhirat, bahkan tidak menghiraukan akhirat. Itu yang dimaksud anak-anakku semua, menjual dunia, menjual akhirat, menjual surga untuk membeli dunia. Jadi waktu yang dikasih oleh Allah adalah untuk membeli surga. Ini ternyata tidak digunakan membeli surga, malah dipakai untuk membeli dunia, mengorbankan surga. Na'udzu billahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, banyak di dalam firman Allah menunjukkan kehinaan dunia, yang mana selepas ngaji ini Yai kepingin anak-anakku semua, kalian dan Yai dan kalian semakin zuhud dari dunia. Amin. Semakin menjauhi dunia. Amin. Dan anak-anakku semua, menjauhi dunia itu bukan berlari menjauh dari dunia, bukan. Tapi menangkap dunia atau memegang dunia ini di tangan kita, dan kita pergunakan untuk membeli surga. Bukan dunia ini ditaruh kepala atau dunia ditaruh hati, dicintainya. Maka anak-anakku semua, memegang dunia saja boleh, tapi tidak boleh mencintai dunia. Anak-anakku semua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua di dalam thalabul ilmi, anak-anakku semua, jangan, Yai mengingatkan kepada anak-anakku semua dan para jamaah,
Di dalam thalabul ilmi jangan kalian mengira-ngira, menghitung-hitung ini aku tahu atau enggak ya. Kalau aku tahu, aku enggak nulis. Kalau aku enggak tahu, aku tulis. Jangan. Karena tinta kalian besok itu ditimbang. Tinta itu ditimbang. Yang ditimbang itu anak-anakku semua bukan tinta yang di dalam pen kalian, itu bukan. Tinta yang sudah terkeluar dari pen yang tertulis di buku kalian berupa ilmunya Allah. Itu yang ditimbang besok di yaumil kiamah untuk membawa kalian menggapai ridhonya Allah, menggapai surganya Allah. Justru kalian sudah tahu, misalkan ada pernah agak-agak nyantol. Nah, di situ kalian definisikan, kemudian ditulis. Bahkan di dalam tema-tema yang dulu kalian menulis, misalkan contoh tafsirnya Al-Fatihah hari kemarin, sekarang tafsirnya Al-Fatihah dan sama persis. Timbangannya itu tidak berkurang sama sekali. Yang kemarin timbangannya 1 ton, sekarang sama topiknya, sama isinya 1 ton juga, tidak berkurang. Jadi 1 ton kemarin, sekarang 1 ton, berarti 2 ton. Seperti itu anak-anakku semua. Mungkin AC-nya dinyalakan, Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, kita akan lebih mengupas lagi tentang kehinaan dunia, sehingga kita akan menjadikan dunia ini adalah tiket untuk menggapai surga. Bukan dunia ini memperbudak kita. Kita jangan sampai sekali-kali mencintai dunia. Jangan anak-anakku semua. Apalagi cita-cita kalian. Saya nanti kepingin punya rumah mewah. Saya kepingin nanti menikah. Selepas menikah, saya ingin punya keluarga yang kaya. Kemudian saya ingin punya rumah mewah, mobil mewah, baju mewah, dan semuanya ada di tepi sawah. Kan sama wah-wahnya gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan banyak cerita-cerita nyata anak-anakku semua, bagi anak-anakku semua yang laki-laki dan yang perempuan yang BNK, belum nikah. Ini salah satunya Mas Fajri, Mas Fakih, Mas Khalim, enggak tahu dia sudah nikah belum dia. Mbak Habibah, Mbak Amel, ini yang belum nikah, dan masih banyak semua. Lah, banyak fakta ini sebagai iktibar, sesuatu kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu harus kita jadikan iktibar, pelajaran, ibrah. Anak-anakku semua, Yai dapat tamu dan cerita. Ada lagi tamu yang lain lagi, cerita lagi. Sudah hampir sekitar 10 tahun ini, kurang lebihnya. Cerita. Salah satunya adalah anak-anakku semua, ada namanya seseorang cerita, Yai, ada tetangga saya, masih famili saya sih. Hidupnya sekarang, Yai, sangat-sangat terpuruk, Yai. Bagaimana ceritanya? Begini, Yai, cerita singkatnya. Dia itu dilamar oleh 2 orang. Yang satu itu orang kaya, yang satu itu orang miskin, tapi agamanya bagus, ilmu agamanya bagus. Yang satu itu kaya, ilmu agamanya kecil. Dan kalau sudah seperti itu, otomatis dia pilih yang kaya, tapi agamanya kecil. Yang ini ilmu agamanya banyak, tapi miskin, gak dipilih. Akhirnya menikah
sampai punya anak satu bahagia. Dia kehidupannya kaya. Kemudian punya anak dua, mulai akhirnya masih kecil, si laki-lakinya sudah SLK. Itu bukan seri Mercedes, bukan SLK, tapi selingkuh. Dan selingkuh ketahuan, selingkuh sama wanita A, namanya orang kaya. Selingkuh sama wanita B lagi, wanita C. Sampai akhirnya punya anak di dalam perselingkuhannya itu. Punya anak dari wanita A, punya anak dari wanita B. Jadi punya anak. Akhirnya hidupnya yang cerita itu masih familinya, yang perempuan itu hidupnya MDR, menderita. Dan sampai laki-lakinya itu sampai mabuk, karena ilmunya kecil itu nggak cukup. Akhirnya mabuk, pulang ke rumah bawa selingkuhannya sambil mabuk, tersiksa. Sampai akhirnya apa, anak-anakku semua, minta cerai. Ini contoh satu, ada banyak contoh-contoh yang lain. Sampai salah satunya ada lagi seseorang yang dari dia kerjanya mapan, terus lumayan kaya, tapi ilmu agamanya kecil. Yang satu ini dia masih kuliah S2, tapi orangnya miskin, tapi ilmu agamanya bagus, banyak. Gak kepele. Akhirnya menikah. Ini sampai punya anak 4, anak-anakku. Punya anak 4 ini bahagia. Mau punya anak kelima, langsung selingkuh. Dan kacau balau hidupnya, dan laki-lakinya ternyata jatuh bangkrut, jatuh miskin. Singkatnya, anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul, kunci utama menikah tidak boleh karena dunia. Kalau karena dunia, masya Allah, man nakahal mar'ata limaliha haramallahu malaha warzaqaha. Barang siapa yang menikah karena hartanya, maka Allah akan memberikan hartanya itu habis. Habisnya kenapa? Banyak jalan untuk itu, anak-anakku semua. Fadfartu bidzatiddin, maka menikahlah karena agama. Maka kalau karena dunia, masya Allah. Man nakahal mar'ata limaliha li husniha. Jadi karena hartanya enggak boleh, karena rupanya enggak boleh, karena keturunannya enggak boleh. Karena agama. Ternyata kita nggak akan bahas itu terlalu jauh. Kita coba bahas tentang dunia saja. Barang siapa yang menikah saja tujuannya dunia, maka menikahnya hancur, anak-anakku semua. Maka kalian, anak-anakku semua, jangan sampai sekali-kali menginginkan dunia. Pasti kalian akan menderita, nggak boleh. Menginginkan akhirat, maka insya Allah Allah akan memberikan sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Anak-anakku semua, di dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain daripada main-main dan senda gurau belaka, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya, kata Allah.
Afala taqilun. Apakah kamu enggak memahaminya? Dunia ini sementara, hina, fana, ya, dan hanya main-main. Nah, di sini banyak orang bertanya, ya itu maksudnya la'ibu wa lahwun, main-main dan sendaguro itu maksudnya gimana? Kan kita bangun beneran, ya. Kita bangun gedong beneran, bangun rumah beneran, mobil beneran. Semuanya kan beneran semua. Kenapa di dalam firman Allah di sana la'ibu wa lahwun? Adalah sendagurau, main-main dan sendagurau. Kan ini bangun rumah beneran. Ada Mas Fajri bangun rumah bohong-bohongan ada? Ada? Enggak ada. Mas Halim ada? Bangun rumah bohong-bohongan? Jawabannya adalah titik. Itu jawabannya. Paham ya? Loh, titik paham juga Mas Halim, luar biasa, dia cerdasnya luar biasa. Sudah teruji banget. Titik paham. Tapi benar, pahamnya apa? Titik tadi ya. Anak-anakku semua, kalian yai tarik kepada apa itu namanya, ke pantai. Kita bangun di pantai. Bangun apa? Bangun rumah dengan pasir. Kita bangun dengan susah payah. Dari pagi sampai siang sampai sore kita bangun dengan rumah pasir. Lepas itu ada ombak, belum. Kira-kira rumahnya gimana? Rusak atau hilang? Hilang. Berarti bangun satu harian tadi di pantai tadi, kira-kira main-main atau enggak? Padahal niatnya temenan, niatnya beneran bangun rumah dengan pasir tadi. Yai kan cuma sehari, oke, belum diterjang ombak, bangun agak besar, tapi pasir saja. Berapa? Seminggu. Oh, bangun beneran. Ada ombak besar. Bers. Mungkin kalian bilang gitu, Yai, itu enggak fair Yai, masa bangun dengan pasir? Memang mainan Yai. Oke toh? Ya dengan besi itu Yai, dengan besi, dengan cor gitu. Oh, begitu. Oke. Silakan bangun dengan cor, dengan besi beton, silakan. Lalu ada tentaranya Allah yang namanya tsunami. Itu kan ombak juga. Belum. Bukan rusak, hilang tuh. Mau dengan pasir kah, mau dengan besi cor kah, habis semuanya. Bener ya? Bener ya? Nah, itulah yang dimaksud lahwu wa la'ib. Kita bangun susah payah, lepas itu ada gempa bumi, belum habis. Ada tsunami, belum habis. Sama kan dengan bangunan pasir di tepi pantai, sama. Ini ada dukhon, belum habis. Ada tsunami, belum habis juga. Dan salah satu di Sulawesi yang kemarin dulu, apa itu namanya? Tsunami, tsunami kecil. Hah? Apa? Gempa bumi. Bahkan bangunan-bangunan itu enggak ada. Masuk ke dalam tanah. Padahal itu belum tsunami itu. Kalau tsunami itu sudah langsung diambil, dibawa ke tempat yang lain. Habis. Begitulah anak-anakku semua, kehidupan ini, dunia ini adalah lahwun wa la'ib atau la'ibau wa lahbun. Maka
ayat-ayat Al-Quran biasanya kadang lahwu wala'ib, kadang la'ibu walahwun, dibolak-balik. Main-main sendaguro, kadang sendaguro main-main. La'ibun main-main, lahwun sendaguro, kadang lahwun wala'ib, sendaguro dan main-main sama saja. Itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang kadang lahwun duluan, kadang la'ib duluan, main-main dan sendaguro, atau sendaguro dan main-main. Maka dunia yang seperti itu anak-anakku semua, kenapa kok dicintai? Kalian mencintai rumah pasir, ini contoh. Mencintai rumah pasir, waduh bagus ya, kayak rumahnya Lollipop gitu, bagus gitu. Mas Fajri, Mas Halim membangun susah payah bangunan di tepi pantai rumah pasir. Ada ombak kecil, ada sudah hilang. Waduh, ditangisi, saya cintai tadi, aduh bagusnya ini, ternyata hilang. Sama kita bangun di dunia ini anak-anakku. Apa saja yang kita cintai di dunia ini, kita mati semuanya kita tinggal. Maka sementara, semoga kita bisa, anak-anakku semua, para jamaah, semoga kita bisa alim, amin. Kita bisa mencintai akhirat, amin. Karena akhirat itu rumah kita, tempat kita bertempat tinggal di sana kekal abadi. Semoga tempat tinggal kita di surganya Allah, amin. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu, ya Allah, jangan sampai kami ke neraka, ya Allah, jangan sampai, amin. Semoga kita menghuni surganya Allah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam firman Allah lagi di dalam surat Al-Qasas, ayatnya ayat 100 dikurangi 40 ditambah 10 dikurangi 5 dikurangi 5 ditambah 10 dikurangi 10 berapa? 60. Karena apa? Yai pelan-pelan. Itu biasanya Kanjeng Syekh itu cepat nih, supaya nguji kecerdasan. Plak 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 plak. Berapa? Itu yang cerdas ketahuan, yang enggak cerdas ketahuan. Yang enggak cerdas enggak tahu. Yang cerdas sekian, sekian. Gitu. Ayatnya berapa? Ayat 100 dikurangi 10 dikurangi 1 ditambah 20 dikurangi 50 tambah 1000 dikurangi 30. Loh, itu cerdas bisa. Itu biasa Kanjeng Syekh biasanya nguji santri-santrinya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan ada anak-anakku semua temannya Yai itu dia memang cerdas, bisa. Yai kalah, tapi Yai enggak mau kalah. Yai lihat batin akhirnya berapa, tek Yai lihat. Selesai, enggak usah capek-capek menghitung. Maka biasanya Kanjeng Syekh enggak boleh gunakan ilmu batin ya. Ini kecerdasan saja. Maka tebak-tebakan seperti itu Yai kadang bisa, kadang enggak. Kalau teman yang cerdas tadi bisa. Yai kan ya enggak seberapa cerdas. Tapi kan enggak penting. Yang penting bisa nebak toh. Makanya lihat batin. Berapa segini? Kok pinter? Enggak pinter. Itu tebakan batin. Tapi ada yang cerdas itu cerdas. EQ-nya cerdas. Kalau Yai biasa-biasa saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam surat Al-Qasas ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya ومتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu
maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya yang sementara saja. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik, lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ini surat Al-Qasas tadi. Di dalam surat Al-An'am, afala ta'qilun. Di dalam surat Al-Qasas, afala ta'qilun lagi. Apakah kamu enggak memahaminya? Akhirat kekal kamu jual, dunia yang sementara kamu beli. Menjual surga untuk membeli dunia. Menjual yang kekal untuk membeli yang sementara. Mengorbankan yang kekal dan membeli yang sementara. Tidak mencintai yang kekal dan mencintai yang sementara. Kira-kira ini orang berakal atau enggak kira-kira? Ya Allah, jadikan kami berakal ya Allah. Amin. Afala ta'qilun, semoga kita memahami tentang petunjuk Allah. Ini dikasih petunjuk oleh Allah. Semoga hati kita bisa menerima. Amin. Hati yang menerima itu adalah qalbun salim, bukan qalbun halim. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang penuh ilmu agama, hati yang penuh Al-Quran dan hadis. Pasti nerima, nyantol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. 30 menit, berarti 10 menit lagi ya. Karena pembahasannya masih panjang nih. Mungkin kita lanjut di episode-episode yang lain. Di dalam surat An-Nisa ayatnya apa sih ya? Ayatnya 100, okay? Dikurangi 30 ditambah 7 dikurangi 7 tambah 100 dikurangi 100 ditambah 7 berapa? Enggak iso yo nemen dah. Wong pawalan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalil. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa lan tudlamuna fatila. Katakanlah ya Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kesenangan di dunia ini hanya sebentar saja. Katakan kesenangan dunia ini hanya sebentar saja, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Kamu akan menghuni surganya Allah yang kekal abadi. Dunia ini hanya sebentar saja. Kenapa yang sebentar ini harus mengorbankan yang kekal? Maka anak-anakku semua, para jamaah kalian semua, Masya Allah, di posisi yang terbaik. Amin. Semoga bisa istiqamah. Amin. Semoga anak-anakku semua tetap di dalam jalannya Allah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah dan para ustaz dan ustazahnya semua, rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka jangan sampai anak-anakku semua kita menjual surga. Yang boleh adalah kita menjual dunia untuk membeli surga. Maka waktu kita harus korbankan untuk apa? Thalabul ilmi. Waktu kita korbankan untuk apa? Untuk jihad di jalan Allah. Waktu kita korbankan untuk apa? Untuk ibadah. Waktu kita korbankan untuk apa? Untuk meraih surganya Allah, meraih ridhonya Allah. Waktu yang sebentar ini jangan sampai kita buat foya-foya, kita buat sia-sia untuk dunia. Na'udzu billahi min dzalik.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, di dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya adalah 2868. Wallahu ma ad-dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan akhirat kecuali, kata baginda Rasul, seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya. Jika ia keluarkan dari laut itu, tentu tidak akan tersisa sama sekali. Kata baginda Rasul, wallahu mad-dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah dunia ini dibanding akhirat itu dimisalkan seseorang yang mencelupkan jarinya ke air, ke laut, kemudian diangkat. Kira-kira di jari kita tersisa apanya? Kosong. Kira-kira airnya nempel berapa? Hanya nempel di jari saja tuh. Maksudnya apa? Kita mencari hiruk pikuk di dunia ini, kita pulang ke alam kubur membawa satu helai saja, kain. Jadi air pada waktu dicelupkan di laut, airnya banyak ya? Banyak toh? Sudah banyak. Setelah diangkat, air sebanyak itu nol, hanya tersisa yang menyelimuti jari kita saja. Maka kita lahir telanjang, pulangnya telanjang juga. Hanya satu kain kafan. Ya Allah, semoga diri kita dijadikan hamba-hamba Allah yang cinta akhirat, amin. Yang cinta surga, amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dunia seperti air yang tersisa di jari setelah dicelupkan itu enggak tersisa sama sekali. Semoga kita memahaminya, amin. Maka apakah tidak berpikir tentang hakikat dunia seseorang yang mendahulukan sedikitnya dunia yang akan berakhir di atas mulianya akhirat dan bagiannya yang, maka kita harus memikirkan bagian kita di akhirat nanti apa. Kalau kita tidak berbuat untuk akhirat, kita bisa berpikir bagian di akhirat kita apa, sedangkan kita belum berbuat untuk akhirat. Berbahagialah kalau kita terus berbuat untuk akhirat, insya Allah kita akan diberikan akhirat. Banyak orang bermimpi belum berbuat untuk akhirat, dia menginginkan akhirat mimpi. Semoga kita tidak mimpi, kita berbuat untuk akhirat, dan insya Allah kita akan diberikan akhirat. Amin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, pembahasan tentang dunia, menjual surga dan membeli dunia masih panjang. Semoga kita tahu itu salah, maka nantinya kita tidak akan melakukannya. Yang kita lakukan adalah membeli surga dengan cara menjual dunia. Menjual dunia untuk membeli surga. Mengorbankan dunia untuk membeli surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz dan ustazah semua, barangkali di dalam thalabul ilmi kita kali ini Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.